Kampung ini terbentuk sebenarnya karena tadi swadaya dari masyarakat. Masyarakat ingin adanya perubahan, karena sebelum itu ada dana tematik yang masuk dari pemerintah kota yang besaran sekitar 200 juta itu, tetapi tidak kami rasakan di Kampung Badik Tengah. Awal dana itu yang dapat hanya RT depan, dan di tempat kami, tempat Badik Tengah ini, kami awal mengajukan anggaran itu untuk penambahan lampu yang ada, lampu di jalan ini, di lokasi, tetapi dari pihak kelurahan tidak menyampaikan, tidak meng-ACC. Akhirnya kami dengan sepakatan warga kita mengadakan sendiri iuran atau dari swadaya masyarakat itu. Jadi memang berharap apa yang menjadi kebanggaan di Kampung Badik Tengah ini tidak disalahartikan. Kadang kita menerima informasi itu seperti itu, jadi dianggap kampung tematik yang berdaya atau berswadaya dari pemerintah, tetapi ini adalah swadaya murni dari warga Kampung Badik Tengah itu sendiri. Di Kampung Badik Tengah ini, khususnya di RT 04, ini terdapat sekitar 25 KK, dan rumah yang ada di sini sekitar 30-an. Boleh dikatakan ini juga tidak terlalu banyak juga, dan profesi warga kebanyakan bermacam-macam, Mas, yaitu ada karyawan swasta, ada pengusaha, kemudian ada guru, ada PNS, dan lain-lain. Jadi memang di daerah kami ini boleh dikatakan bermacam-macam profesi yang ada, termasuk mungkin untuk pengrajin atau usaha batiknya di sini memang belum terlalu banyak, tetapi bersyukurnya saat ini di tempat kami sudah ada beberapa dari warga yang bisa ataupun sebagai pengrajin batik itu sendiri. Kenapa kok kampung sini dikasih nama Kampung Jadul? Karena kampung ini kampung yang bersejarah. Kampung ini kan dulu bukan peninggalan Jepang ya. Pada saat pertempuran Mahiri itu kan kampung sini sudah dimusnahkan semua oleh Jepang, dibakar semua. Jadi kita memakai nama Kampung Jadul itu ya memang mengangkat nuansa lama. Tadinya kita sebenarnya kami membangun kampung ini, niatnya kami untuk dinikmati warga sendiri ya. Yuk membuat kampung yang indah kita nikmati sambil ya santai-santai ya. Terus kok datang wartawan atau datang pengunjung dan datang semakin banyak kami merasa terangkat ya. Berarti usaha kami tidak sia-sia, bahkan ingin melanjutkan akan lebih bagus. Kampung ini dibuat supaya nanti kelihatan indah dan nyaman itu mulai tanggal 18 Desember 2016, yaitu yang berada di sekitar depan ini, yang ada di depan yang
batu-batu. Nah itu kemudian lama-lama kok meremen, istilahnya meremen itu kehendak dari warga, kemudian sampai keterusan sampai satu RT ini bersepakat untuk dibuat mural. Nah mural ini mempunyai tema. Nah temanya itu yang berhubungan dengan kebudayaan, terutama kebudayaan lokal. Yang ada di sini mencoba untuk membuat sejarah yang ada hubungannya dengan berdirinya Kota Semarang. Nah itu ada mural yang berjudul Adeging Kota Semarang. Nah itu mulai abad 8 yang masih kekuasaan Mataram kuno sampai di Kampung Batik sekarang itu untuk mural. Tapi yang lain pun ada 3D, ada proses membatik, ada wayang kulit yang sifatnya ada ceritanya, tapi itu juga mural. Tapi juga ada yang namanya dekorasi yang bisa untuk spot-spot foto. Jadi kita mewadahi yang ada di kampung ini untuk generasi muda, tetapi juga untuk anak-anak yang istilahnya memperkenalkan tentang budaya yang ada di Jawa, terutama di Kota Semarang. Kemudian untuk hari-hari besar kita punya agenda yang harus kita buat, kita sepakat dari warga itu setiap bulan-bulan yang ada hubungannya dengan entah itu keagamaan atau tradisi-tradisi yang ada. Contohnya kalau tahun baru ada Natal, itu kita mencoba buat nuansa yang ada di kampung ini, nuansa Natal. Contohnya membuat pohon Natal bersama. Kemudian Idul Fitri membuat beduk dan kupat yang besar, bisa untuk spot foto, tapi juga membuat nuansa yang ada di kampung ini seperti Idul Fitrinya. Kemudian ada Implean, itu membuat lampion besar. Kemudian kalau ada tradisi nyepi, tradisi surunan, itu kita juga ada tirakatan. Kemudian 17 Agustusan juga ada tirakatan. Sampai Hari Batik Nasional tanggal 2 Oktober itu juga kita rayakan, kita peringati dengan ada semacam prosesi batik. Kemudian ada lagi tanggal 2 Mei itu berdirinya Kota Semarang, juga ada event-event yang ada hubungannya dengan Semarangan, entah itu pameran batik, entah itu ada yang budaya lokalnya yang ada di sini, misalnya kuliner tentang makanan tempo dulu. Jadi kita mengangkat budaya-budaya atau tradisi-tradisi yang ada di Semarang. Kemudian untuk mengerjakannya itu sebetulnya kita tidak punya target kapan harus selesai. Kita bebas, kita nanti selesai sini dalam waktu ini kita coba mengerjakan ini. Sudah selesai udah nanti berhenti sebentar, kita mikir bareng-bareng, kita buat apa, kita buat bareng. Jadi semua ide itu sebenarnya tidak direncanakan, tapi itu jedul dengan sendirinya. Jadi yang penting warga itu do legowo, istilah legowo itu dengan ikhlas, dengan tenaganya juga ada, waktunya juga ada. Maka ini kita bareng-bareng sepakat untuk mengerjakan sesuatu. Nah ini sebetulnya dukungan ini dari warga itu sudah ada istilahnya itu mempunyai niat, yuk kita bareng-bareng mengubah kampung ini menjadi kampung yang baik. Karena kita punya motonya adalah KPK, itu ada kepedulian, ada perubahan, dan ada kebersamaan. Nah ketika ada perubahan harus ada action. Nah actionnya apa? Yaitu kita bareng-bareng bekerja, bergotong royong, ini actionnya kita. Ketika tidak ada action tidak ada perubahan. Adanya dengan kepedulian, ada kebersamaan, maka terjadilah perubahan. Gitu. Kampung Batik itu lahir sejalan dengan
kelahiran kota Semarang yang pada awalnya berpusat di Kampung Bubaan yang sekarang ini ya sudah menjadi pertokoan, ada menjadi hotel, kemudian juga ada pom bensin dan lain-lain. Nah, revitalisasi Kampung Batik itu kan berkaitan dengan fungsi Kampung Batik sebagai pusat kerajinan batik di Kota Semarang. Nah, mengapa kok Pemkot, kemudian juga tim peneliti dari Departemen Sejarah, termasuk saya, Bu Esti, kemudian Bu Siti Masya, itu tergerak untuk mendukung Pemkot supaya ada gerakan revitalisasi Kampung Batik, karena memang Kampung Batik itu kampung historis ya. Kampung Batik itu lahir ya untuk merespons kebutuhan masyarakat Kota Semarang tempo dulu ya, untuk kebutuhan sandang. Nah, kebutuhan sandang waktu itu jika orang ingin pakaiannya itu bermotif, tidak ada kata lain kecuali di batik. Karena pada saat itu kan belum ada sistem printing ya. Sistem printing itu baru di Indonesia itu baru ada tahun 1960-an 70-an ya. Terus pada saat itu juga belum ada sistem cap. Sistem cap juga baru lahir pada awal abad ke-20. Kalau abad ke-15, 16 belum ada. Jadi mau tidak mau orang jika ingin memberi motif pada kainnya itu harus dengan cara melukis.